That's it. Ya, jadi kita sudah di final lap tahun 2025 atau bisa dikatakan hari terakhir tahun ini, dan seperti biasa tradisi di channel gua, setiap hari terakhir sebuah tahun ialah melihat dan merekap sedikit sebuah musim F1 itu seperti apa, mau itu prediksi kita awalnya, terus musimnya secara keseluruhan, hasil akhirnya mungkin sesuai ekspektasi kita atau enggak, dan lain-lain. Nah, hari ini kita untuk terakhir kalinya akan mengucapkan selamat tinggal ke F1 2025. Kita lagi ya, dan hari ini gue mau mengajak salah dua ya, karena gue akan mengajak sebuah couple atau pasangan suami istri yang membahas konten F1 dengan style yang cukup menarik di TikTok, IG, dan YouTube juga. Dan gak usah basa-basi lagi, langsung aja gue undang mereka, yaitu Bang Kemal dan Kak Nela dari Box Box Duo. Oke, jadi F1 2025, gue awal ngira bahwa Ferrari itu akan melanjutkan momentum mereka dari awal musim, dimana emang sih nyaris juara dunia konstruktor musim lalu. Tapi gue ngira dengan kehadiran Lewis, mereka bisa naik satu level lebih tinggi, khususnya Charles Leclerc yang sudah matang sebagai pembalap harusnya. Itu bisa menjadi title contender atau malah juara ya kan. Tinggal butuh mobil aja, tapi nyatanya ya malah melontong pula prediksi gue toh. Jadi ya bisa dibilang prediksi gue soal itu benar-benar 180 derajat hasil endgame-nya. Tapi kalau kalian gimana? Gimana tuh prediksi kalian di awal musim? Apakah sama atau beda? Kalau prediksi kita di awal musim memang McLaren bakalan nyabet konstrukturnya lagi sih. Tapi kalau untuk driver di awal musim tuh kita prediksi kalau nggak Norris, Piastri, atau Max yang bakal jadi juara dunia. Kalau Pak Dharma bilang prediksinya melontong buat Ferrari di 2025, gue juga nggak expect si Ferrari nggak ada win di Grand Prix. Apalagi ada Lewis Hamilton, cuma mungkin kan ternyata adaptasi Lewis di Ferrari emang nggak semudah itu ya. Tapi ya sebenarnya wajar sih, karena semua hal baru kan pasti perlu adaptasi. Tapi yang gue shock sih jujur Carlos Sainz ya, bukan maksudnya meremehkan ya, gue nggak nyangka aja dia bisa dapat podium di musim 2025 ini bareng Williams. Dan kalau menurut kita lumayan banyak surprise-nya juga sih di musim 2025 ini. Nah, ngomong-ngomong soal Williams ya, ini sih tim yang bikin gue happy liatnya musim ini. Bukan karena prediksi gue soal mereka jadi kuda hitam itu bener ya, tapi emang progres mereka dari musim sebelumnya tuh kelihatan banget. Dari salah satu tim yang struggling dengan fasilitas-fasilitas jadul saat James Vowles ambil alih, lalu line up mereka yang benar-benar di-carry sama satu pembalap doang, sampai akhirnya mereka bisa meraih hasil terbaik mereka selama semusim di 2025 sejak 2016. 3 digit poin ya. Mereka finish di top 5 dan memiliki 2 pembalap gacor dan solid untuk membawa tim ikonik ini balik ke atas. Jadi gue bisa melihat kenapa Carlos pada akhirnya pindah ke tim ini, karena visinya James Vowles tuh mulai kelihatan musim ini. Dan itu yang menarik perhatian dia pastinya. Entahlah, bisa aja suatu saat nanti ini tim menang dan buka puasa gelar juara dunia duluan dibandingkan Ferrari ya, kita nggak pernah tahu toh. Selain Williams yang bikin gue seneng tuh di musim ini ya, itu rookie-rookinya sih. Nah, menurut kalian nih, siapa rookie yang paling menarik perhatian kalian di musim ini? Kalau based on poin yang dikumpulin sih jelas Kimi ya. Dia berhasil kolek 150 poin, cuma dia doang nih rookie yang bisa ngumpulin sampai 3 digit poin di musim 2025 ini. Tapi kalau yang menarik perhatian gue justru Oli Birman. Dia juga lumayan sering deh finish di depan teammate-nya Esteban Ocon. Jadinya juga secara klasemen akhir posisi dia di klasemen lebih tinggi dari Ocon, walaupun cuma beda 3 poin, tapi tetap ini something special buat seorang rookie ya menurut gue. Kalau gue liat Isaac Hadjar juga oke sih, walaupun di race pertama musim 2025 kemarin dia out waktu formation lap dan bener-bener kelihatan down banget ya. Tapi pelan-pelan abis itu dia bisa ngebuktiin dirinya sih, sampai akhirnya bisa podium juga kan di Belanda. Terus kan beberapa bulan terakhir sebelum musim berakhir udah ada rumor juga nih dia bakalan ke Red Bull, dan akhirnya terjadi juga nih. Gue juga jadi penasaran 2026 nanti seperti apa buat Isaac. Kalau menurut Verstappen, Isaac ke Red Bull di 2026 itu waktu yang tepat karena regulasi baru dan mesin baru. Cuma ya kita lihat aja apakah ke second seatnya Red Bull ini akan tetap terjadi atau enggak nih. Nah, menarik nih, ngomong-ngomong soal kursi kedua Red Bull ya, bisa dibilang musim ini lagi-lagi menunjukkan betapa bobroknya manajemen second seat mereka. Dari Liam Lawson yang dipromot ke Red Bull, setelah itu cuma bertahan 2 balapan doang saking underperformingnya, lalu berhasil naikin Yuki akhirnya setelah dia nunggu 4 musim ya. Dan habis itu underperforming juga, dan akhirnya tergusur ke reserve driver di 2026. Dan lucunya, Red Bull bukan satu-satunya tim yang mengalami masalah dengan second driver mereka. Tim yang finish di dasar klasemen, tim Bubblegum Alpine itu juga mengalami hal yang serupa, di mana Jack Doohan sudah diproyekkan untuk gagal bahkan sebelum dia debut musim ini. Dia hanya bertahan 6 balapan sebelum akhirnya diganti oleh pembalap favorit gua ya, yaitu Franco Siono Colapinto yang mampu memberikan impact yang besar untuk Alpine musim ini. Ya, impact sebesar 0% lah. Ya karena ujung-ujungnya 0 poin juga toh.
Walaupun gue harus akui, dia lumayan mendekati Pierre di akhir musim, tapi ya belum cukup untuk bisa menguatkan mengapa dia harus naik dan menggantikan Jack Doohan secepat itu. Nah, karena kita lagi bahas yang kurang-kurang di musim ini, menurut kalian, momen apa yang kalian kecewakan lah dari musim ini? Walaupun Liam Lawson bisa dibilang underperform kayak yang Pak Dharma bilang, tapi menurut kita Lawson diganti setelah 2 race itu masih terlalu cepet sih. Karena buat seorang pembalap muda balapan di Red Bull barengan Verstappen itu kita rasa pressure-nya pasti tinggi banget. Selain perlu adaptasi sama mobil, driver juga perlu adaptasi sama mental mereka juga, apalagi di tim besar yang bisa dapat spotlight lebih besar. Tapi akhirnya Lawson lumayan bisa ngebuktiin dirinya sendiri sih dengan best finish dia di P5 waktu di Baku. Sedangkan Yuki yang gantiin dia di Red Bull, best finish-nya musim ini ada di P6. Kalau ngomongin McLaren, kita lumayan kecewa sih sama mereka di setengah akhir musim. Kayak waktu di Singapura, Piastri sama Norris kan senggolan, terus di sprint USGP juga mereka berdua out tuh, padahal posisinya dua-duanya sama-sama punya peluang buat ngunci gelar WDC as soon as possible. Tapi karena adanya Papaya Rules, jadinya sedikit banyak akhirnya merugikan tim juga, walaupun ujung-ujungnya Lando tetap WDC. Tapi ya nggak apa-apa, apapun yang terjadi di 2025 ini bisa jadi pelajaran juga buat McLaren gimana menghadapi cerita yang sama di masa depan kalau sampai kejadian lagi. Kalau menurut Pak Dharma, apa yang mengecewakan dari 2025? Kalau gua sih ya tentu aja ada 2 ya. Ferrari pastinya yang emang lagi-lagi melontong dan benar-benar membuat Lewis depresi berat dan Charles ya bukan depresi lagi karena dia udah terbiasa ya. Tapi lebih tepatnya sudah mau putus sama Ferrari dan mencari kehidupan yang lebih layak di tim lain kayaknya di 2027. Secara mobil ya mereka lontong, pit stop oke lah ngacir jadi WPC kita ngomongnya ya, World Pit Stop Champion. Dan strategi ya so-so lah. Lewis sama Ricardo Adami kayak nggak ngeklop juga dan nggak tahu apakah mereka bisa bertahan 2026 atau enggak. Ya semoga sih ya mereka bertahan dan bisa lebih klop lagi lah tahun depan gitu ya. Dan kedua ya jelas ketika Alpine nge-kick Jack terlalu cepat dan naikin si Franco. Seneng sih Franco dikasih waktu sampai setidaknya akhir 2026 karena pembalap itu semua butuh waktu. Tapi masalahnya kenapa mereka nggak bisa melakukan hal yang sama ke Jack Doohan? Oh ya gue tahu. Tentu aja ya karena duit ya kan. Duit sih dapat ya, tapi poin pun tak dapat. Jadi emang keren Alpine ini. Jadi ya itu sih 2 hal mengecewakan musim ini menurut gua. Mau nanya nih kita, kalau menurut Duta Lontong Indonesia, kenapa sih Alpine di 2025 ini kayak ngambil keputusannya tuh gerasa gerusuk banget? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kelihatan dari awal emang mereka tuh nggak mau ambil Jack Doohan sebenarnya. Apalagi pas tahu Franco Colapinto musim lalu tuh gimana tuh jadi pembalap tembak Williams dan dia available di market. Jadi mereka tuh udah ngebet mau naikin Franco dari sebelum Jack Doohan tuh debut sebenarnya. Menurut mereka, Franco tuh bisa naikin value tim ini agar pas Alpine nanti dijual, mereka tuh untung besar. Franco juga punya backingan yang kuat, jadi yaitu menggoda buat mereka. Padahal mereka lupa kalau Franco musim lalu juga banyak buat kesalahan. Walaupun normal, dia masih rookie dan terlalu cepat naik perhatian juga, jadi tekanannya juga naik terus. Dan dia langsung naik ke mobil di mana dia tuh belum diuji sama sekali, jadi itu udah disadvantage banget buat dia. Itulah akibat ketika mereka tuh terlalu gegabah karena marketing power dan lupa hasil di truk tuh tetap penting. Oke lah, kita kayaknya udah case close aja soal yang memalukan atau yang mengecewakan. Kita sekarang yang membanggakannya aja dari musim ini. Apa nih menurut kalian berdua? Kalau ngomongin yang membanggakan, menurut kita sih ada satu yang membanggakan dan benar-benar surprise banget sih. Nico Hülkenberg akhirnya dapat podium pertamanya di race startnya yang ke-239 di Formula One. Hal yang kayak gini tuh menurut kita soalnya success story yang bisa kita ambil juga sisi positifnya. Kayak ketika kita selalu berusaha, selalu berjuang, gak gampang menyerah walaupun roda kehidupan berputar nih, at the end of the day, you'll get what you deserve lah. Selain itu balik lagi ke Sainz bisa 2 kali podium, menurut kita berdua itu wajib diapresiasi banget sih. Bener-bener kayak sweet revenge buat Sainz yang dilepas sama Ferrari di musim 2025 ini. Dan jadinya buat Williams di Constructor 2025 ini juga improve banget dibanding sama musim 2024 yang cuma ngumpulin 17 poin dan duduk di posisi 9 klasemen Constructor. Tahun ini Williams bisa di posisi kelima dengan 137 poin, improvement yang luar biasa banget sih. Nah bener tuh, gua rasa musim ini juga memiliki banyak sekali cerita never give up-nya ya. Kalau gua sih itu pas Oscar nge-surfing dan nge-beach mobilnya di Australia. Asli man, itu bener-bener sampai sekarang bikin sakit hati, apalagi mengingat musim ini sudah kelar, dia kehilangan gelar juara dunia itu di race pertama ini sebenarnya, makin nyeseknya lagi gitu di home race-nya sendiri gitu ya. Tapi yang gue respect dari dia tuh, ya dia tuh nggak nyerah di saat mungkin kebanyakan pembalap di situasi di saat itu udah switch off mobilnya dan balik ke garasi di momen itu. Tapi dia tetap nggak mau mengecewakan home crowd yang udah capek-capek kesana nonton hujan-hujanan dan memberikannya dukungan penuh. Dia berusaha balikin mobilnya ke track dan ketika dia berhasil, gila sih asli, gue merinding melihat penonton pada nge-cheer dan ngedukung dia untuk damage limitation setidaknya ya untuk balik ke track. Dan akhirnya dia berhasil meraih 2 poin
berharga saat itu dan menyalip Lewis dengan penuh amarah ya. Itu sih kata gue yang menjadi momen membanggakan musim ini. Never give up dan coba aja dulu. Never give up karena udah nggak mau nyerah walaupun nggak beach mobilnya, dan tetap aja coba dulu damage limitation walaupun juga sulit untuk dapat poin-poin gede. Oke guys, jadi sebelum kita cabut ya, tadi ada ngomongin inspirasi juga atau momen yang inspiring lah kita ngomongnya ya. Gue mau nanya nih, jika kalian bisa deskripsikan musim ini dengan satu kalimat, kalimat apa yang akan kalian gunakan? Kalau gue, itu semua pembalap itu tidak sempurna. Nah, Lando emang buat beberapa kesalahan di masa lalu dan musim ini, tapi pada akhirnya dia bisa jadi juara dunia. Max yang terkenal mendekati sempurna aja seperti 2023 kemarin, juga nggak sempurna-sempurna amat musim ini. Dia buat kesalahan yang bisa dikatakan costly juga untuk gelar juara dunia itu, dan begitu juga Oscar Piastri. Jadi nggak semua pembalap itu benar-benar sempurna di musim ini, dan ya ini benar-benar menunjukkan kalimat itu benar ya 2025. Nah, gimana menurut kalian? Kita setuju sih sama kalimat semua pembalap itu tidak sempurna, karena as human being kita kan pasti melakukan kesalahan mau kecil atau besar. Tapi yang terpenting gimana nyikapinnya dan menjadikan kesalahan itu pelajaran buat jadi seseorang yang lebih baik lagi. Kalau kita harus deskripsiin musim 2025 ini dalam satu kalimat, mungkin buat kita adalah do your best and trust the process. Karena ketika kita terus berusaha dan give our best, hasilnya bakal ngikutin usaha yang kita lakuin juga kok. Contohnya di beberapa momen, podiumnya Nico, Sainz, Isaac, itu kan semua hasil usaha gila-gilaan mereka untuk sampai ke posisi itu. Thank you Pak Dharma. Thank you Pak Dharma. Wis, mantep kali ya. Oke, thank you banget untuk Bang Kemal dan Kanela juga udah mau collab bareng gua di video kali ini. Dan semoga ini juga akan menjadi awal mula dari banyaknya collab ke depannya. Thank you udah ngajak kita collab Pak Dharma. Thank you Pak Dharma, sukses terus. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Untuk sosmed Boxbox Duo, semua username-nya sama ya. Mau di IG, YouTube, dan TikTok ya. Kalian bisa cek aja langsung. Sekali lagi, thank you guys. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video terakhir 2025 ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke guys, video terakhir 2025. Happy New Year buat kalian semua. Semoga tahun 2026 bisa lebih baik lagi untuk kita semua, dan semoga musim F1 juga seru di 2026 ya. Oke guys, seperti biasa videonya akan ditutup oleh